Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Elvando Wijaya Putra dengan NRP 11417000026. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi perancangan pabrik kimia setelah UTS dalam penerapannya pada tugas akhir dalam proyek UAS perancangan pabrik kimia. Adapun materi yang akan saya bawakan diantaranya adalah materi yang sudah saya pelajari. Diantaranya ada reaktor desain, unit operasi, PNID, dan evaluasi ekonomi. Adapun judul tugas akhir saya adalah prarancangan pabrik hidrogen peroksida dengan auto oksidasi 2 etil antraquinon kapasitas 50.000 ton per tahun. Dan dikarenakan tugas akhir saya baru sampai dengan penentuan lokasi, oleh sebab itu dalam presentasi kali ini saya tidak terlalu banyak menjelaskannya dalam penerapannya. Akan tetapi yang saya harapkan adalah apa yang sudah saya dapatkan dalam mata kuliah perancangan pabrik kimia ini akan saya gunakan dalam proses menyelesaikan tugas akhir saya. Reaktor desain. Reaktor kimia pada industri merupakan suatu peralatan kompleks di mana terdapat transfer panas, transfer massa, serta friksi dan difusi dapat terjadi selama adanya reaksi kimia dengan ketentuan keamanan dan kontrol. Data awal yang diperlukan untuk mendesain sebuah reaktor diantaranya adalah tipe reaksi seperti sintesa, reaksi penggabungan, reaksi dekomposisi, reaksi substitusi, serta metatesis. Selanjutnya, data yang diperlukan merupakan kebutuhan katalis, yaitu butuh katalis atau tidak, kemudian fase dari reaksinya, serta kontrol suhu dan tekanan. Data ini dapat kita lihat pada sebuah paten. Namun, dalam tugas akhir saya, untuk pencarian paten masih dalam pencarian. Kemudian, kapasitas pabrik juga merupakan suatu data awal yang harus tersedia. Dan kapasitas produksi dari tugas akhir saya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Penentuan kapasitas pabrik. Pada proses penentuan kapasitas pabrik ini, saya peroleh data konsumsi, ekspor, produksi, serta impor dari Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana dengan persen pertumbuhan saya hitung jumlah permintaan pada tahun 2022 diantaranya konsumsi sebesar 149.469,65 ton per tahun hidrogen peroksida, kemudian permintaan ekspornya itu sebesar 163.926,58 ton per tahun, serta penawaran produksinya yaitu 101.000 ton per tahun, serta impornya 118.139,23 ton per tahun, sehingga didapatkan selisihnya yaitu sebesar 94.257 ton per tahun hidrogen peroksida yang dibutuhkan di Indonesia pada tahun 2022. Oleh sebab itu, dengan perbandingan data dari luar negeri, kami melihat data dari Amerika di mana tertinggi produksi hidrogen peroksida itu sebesar 80.000 ton per tahun, serta terkecilnya itu sebesar kurang lebih 2.500 ton per tahun. Oleh sebab itu, kami memutuskan untuk kapasitas pabrik kami sebanyak 50% dari peluangnya atau dari selisihnya, sehingga ditentukanlah bahwa kapasitas produksi hidrogen peroksida pabrik kami yaitu sebesar 50.000 ton per tahun atau setara dengan 50% dari peluang kapasitasnya. Unit operasi. Seorang teknik kimia merupakan seseorang yang merancang peralatan industri kimia untuk mengubah suatu bahan baku menjadi produk lain secara ekonomis. Selain itu, teknik kimia juga merancang atau pengembangan teknologi yang dapat diterapkan sebagai teknologi baru. Yang perlu ditegaskan dalam teknik kimia adalah proses mengubah raw material menjadi sebuah produk. Oleh sebab itu, penting bagi seorang teknik kimia mengetahui dan mengerti tentang unit proses. Unit operasi dapat diklasifikasikan menjadi 5. Di antaranya ada fluid flow process, contohnya adalah fluid transport, solid fluid dissociation, dan mixing. Kemudian heat transfer process atau dikenal dengan adanya transfer panas, diantaranya seperti heating atau cooling, evaporation atau kondensasi. Selanjutnya, contoh ketiga adalah mass transfer process, di mana terdapat transfer massa.
seperti proses absorption, distillation, extraction, absorption, serta drying. Kemudian contoh keempat adalah thermodynamic process, yaitu seperti liquefaction, refrigeration, dan yang kelima adalah mechanical process, diantaranya seperti cruising, sieving, serta solid transportation. Contoh-contoh dari unit operasi diantaranya adalah heat transfer, yaitu terdapat transfer panas. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal contoh seperti kulkas, pemanas air, serta AC. Sedangkan dalam industri dikenal istilah sebagai heat exchanger, contohnya adalah boiler atau cooling tower, serta shell and tube, serta coil tipe heater. Selanjutnya adalah contoh dari evaporasi. Alat yang digunakan dalam proses evaporasi adalah evaporator. Nah, evaporasi ini suatu mekanisme untuk menghilangkan air dalam jumlah yang sedikit. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses evaporasi diantaranya adalah suhu, tekanan, serta waktu, luas area, densitas, serta konsentrasi. Selanjutnya ada humidification, dan contoh lain ada juga gas absorption, solvent extraction, absorption, destilasi, drying, dan lain-lain. Perbedaan dari drying dan evaporasi adalah untuk evaporasi, air yang diuapkan dalam sebuah bahan itu dalam jumlah yang banyak, sedangkan dalam drying atau pengeringan, jumlah air yang dikeringkan dalam jumlah yang sedikit. Proses drying sama dengan proses evaporasi, yaitu menghilangkan sejumlah air dalam sebuah bahan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi drying adalah temperatur bahan, humidity, serta luas area. Dan proses drying itu dikenal melalui 4 proses, diantaranya konveksi seperti rotary drying, kemudian ada spray drying, ada drum drying, dan juga freeze drying. Untuk freeze drying ini tidak memerlukan panas, melainkan menggunakan sebuah bahan yang digunakan untuk menurunkan sebuah bahan yang akan dikeringkan secara drastis. Contohnya adalah pengeringan toge dengan cara mencelupkannya dalam liquid nitrogen, di mana saat toge ini dicelupkan dalam liquid nitrogen, maka suhu dari toge ini akan drastis turun sehingga mengalami namanya pengeringan, atau air yang di dalam toge akan secara otomatis keluar secara drastis. Materi yang saya pelajari selanjutnya adalah Pen and ID. Pen and ID merupakan sebuah skema yang mencakup lebih banyak detail daripada BFD, seperti semua detail peralatan utama, detail perpipaan seperti fungsi pipa, ukuran pipa, spesifikasi, dan lain-lain, serta informasi instrumentasi seperti semua instrumen tekanan, temperatur, dan aliran, control valve, pressure safety valve, dan lain-lain. 3 elemen dasar dalam Pen ID adalah sensor, yaitu untuk mengukur. Kedua adalah elemen pengendalian atau controller yang mengolah data. Selanjutnya adalah ekuator yang melaksanakan sebuah perintah. Setelah saya mempelajari proses Pen and ID dalam mata kuliah rancangan pabrik kimia serta dalam mata kuliah pengendalian proses, saya akan belajar untuk membaca dari sebuah Pen and ID. Berikut ditampilkan sebuah Pen and ID untuk proses pemurnian benzen dan toluen menggunakan kolom destilasi. Cara tercepat untuk mengidentifikasi perpipaan utama adalah dengan melihat ada tidaknya panah tebal di ujung garis. Selain itu, perpipaan utama juga dapat ditandai dengan ada atau tidaknya informasi jenis dan spesifikasi pipa di dekat garis. Nah, saya akan membahas mekanisme pengontrolan pada reflux drum. Pada badan reflux drum, kita lihat ada instrumen LE yang berada di dalam lingkaran tanpa garis, yang artinya instrumen ini terpasang di suatu tempat di reflux drum dan dapat diakses oleh operator. LE adalah singkatan dari Level Sensing Element, yaitu instrumen yang memiliki mekanisme untuk mendeteksi atau mengukur sebuah ketinggian cairan di dalam reflux drum. Kemudian, di samping LE terdapat instrumen LT atau Level Transmitter,
yang berfungsi untuk mengirimkan hasil pengukuran dari LE ke instrumen berikutnya. Terdapat 3 instrumen yang tersambung langsung dengan LT melalui garis putus-putus atau melalui sinyal elektrik yang sudah pernah dibahas sebelumnya di mata kuliah perancangan pabrik kimia. Salah satunya adalah instrumen LIC yang merupakan singkatan dari Level Indicator Controller. Simbol yang digunakan untuk LIC ini adalah lingkaran dengan garis penuh yang artinya instrumen ini berlokasi di control room dan dapat diakses oleh operator. Instrumen LIC ini adalah gabungan antara indikator dan controller. Indikator di sini dapat berupa display atau monitor di salah satu komputer control room yang menampilkan nilai aktual ketinggian cairan di reflux drum. Selain terkoneksi dengan LIC, LT juga tersambung dengan LAL atau dengan LAH. A adalah singkatan untuk alarm, L merupakan untuk low, dan H untuk high. LAL adalah instrumen yang akan mengaktifkan alarm ketika ketinggian cairan di reflux drum telah mencapai batas minimum, sementara LAH untuk alarm ketika ketinggian cairan di reflux drum telah mencapai batas maksimum. Pada simbol untuk instrumen LAH atau LAL terdapat garis horizontal penuh, yang artinya alarm ini juga berlokasi di control room sehingga ketika alarm menyala, para operator dapat langsung menyadarinya dan segera mengambil sebuah tindakan. Dari LIC, koneksi instrumen berlanjut ke LY. Menurut dokumen standar tentang Instrumentation Symbol and Identification, Y merupakan kode auxiliary device yang memiliki fungsi otomatis untuk mengkalkulasi sinyal elektrik yang diterima oleh controller dan mengkonversinya menjadi sinyal lain yang dapat dipahami oleh instrumen selanjutnya. Pada pen NID, ini dapat kita lihat bahwa yang tersambung dengan LY adalah LCV atau Level Control Valve yang melalui koneksi sinyal pneumatik. Artinya, hasil kalkulasi di LY yang tadinya masih berupa sinyal elektrik dikonversi terlebih dahulu menjadi sinyal pneumatik karena umumnya perubahan besar bukan control valve dipicu oleh perubahan input sinyal pneumatik yang diterima oleh akuator di control valve. Itu merupakan sebuah proses pembacaan singkat mengenai reading pen NID yang sudah dipelajari dalam perancangan pabrik kimia dan juga materi yang sudah diberikan dalam proses pengendalian proses, sehingga saya mulai belajar dan mengerti cara untuk membaca sebuah proses pen NID. Selanjutnya adalah evaluasi ekonomi. Proses evaluasi ekonomi sangatlah penting dalam sebuah pendirian sebuah pabrik, karena tidak mungkin sebuah pabrik didirikan apabila tidak menghasilkan sebuah keuntungan. Adapun evaluasi ekonomi dalam perancangan pabrik meliputi modal yang ditanam, biaya produksi, serta analisis ekonomi. Untuk modal yang ditanam, diantaranya seperti modal tetap meliputi letak pabrik, gedung, utilitas pabrik, alat proses, gudang, fasilitas darurat, dan yang tidak terduga lainnya, termasuk modal untuk beli alat atau mesin dan pemasangan harga tanah dan penyiapannya. Selanjutnya, modal yang ditanam juga seperti modal kerja, contohnya seperti persiapan bahan baku, persiapan dalam proses, persediaan produk, persediaan maintenance dan servis, nilai uang yang akan diperoleh, serta minimal cash yang harus ada. Kemudian yang kedua adalah biaya produksi. Biaya produksi contohnya adalah manufacturing cost yang meliputi bahan baku, transportasi dan kontainer, serta biaya produksi yang meliputi tenaga kerja operasional, supervisor, supply operasional, utilitas, lab mutu, serta biaya tak terduga lainnya. Dan yang termasuk manufacturing cost juga terdapat biaya overhead, yaitu seperti keuntungan untuk karyawan, poliklinik atau medis, kafetaria, koperasi, jaminan mutu, penyusutan, pajak, dan asuransi. Selanjutnya, contoh lainnya adalah pengeluaran umum seperti pengiriman, kos pengiriman, administrasi, penjualan, serta riset. Untuk poin ketiga, yaitu analisis ekonomi,
Tujuan dari analisis ekonomi merupakan proses mengkaji kemungkinan keuntungan atau profitability yang akan diperoleh dari suatu penanaman modal. Kemudian, hasil dari analisis ekonomi ini digunakan untuk mengambil sebuah keputusan apakah penanaman modal itu diteruskan atau tidak, yaitu menguntungkan atau tidak. Selanjutnya, analisis ekonomi juga pada penilaian kriteria investasi secara finansial. Hal yang perlu diperhatikan berapa lama proyek tersebut dapat memberikan hasil atau keuntungan. Selanjutnya, dalam proses analisis ekonomi itu dapat dibagikan menjadi beberapa perhitungan. Di antaranya adalah BEP atau yang dikenal dengan break even point. Yang selanjutnya adalah ada NCFPV atau net cash flow present value. Selanjutnya adalah MPP atau minimum payback period. Selanjutnya adalah IRR atau dikenal dengan internal rate of return. Proses analisis ekonomi perhitungan yang pertama adalah break even point yang dikenal dengan BP, merupakan tingkat produksi yang menyebabkan besarnya biaya produksi keseluruhan sama dengan besarnya nilai atau hasil penjualan yang dikenal sebagai laba atau keuntungan. Pada keadaan BEP, sebuah perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun tidak mengalami kerugian. Rumus umum dari BEP adalah total fixed cost dibagi dengan total sales atau hasil dari penjualan dikurang dengan total variable cost dikali 100%. Selanjutnya terdapat net present value atau dikenal dengan NPV. Yaitu selisih antara nilai investasi saat sekarang dengan penerimaan kas bersih di masa yang akan mendatang. Suatu proyek dipilih jika NPV lebih besar dari 0, yaitu artinya harganya positif di sekitar tahun 5 sampai dengan 10 tahun, yang artinya sudah dipastikan pada tahun tersebut mendapat keuntungan atau bebas dari cicilan pinjaman bank. Nah, dalam sebuah perhitungan analisis ekonomi biasanya dilakukan pada perhitungan tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-10 atau umur dari pabrik. Nah, pemilihan umur pabrik ini selama 10 tahun artinya adalah karena sebuah pabrik biasanya meminjam uang pada bank dengan cicilan selama 5 tahun. Oleh sebab itu, biasanya pabrik ini akan membayar cicilan tersebut selama 5 tahun dan pada tahun ke-6 bebas dari cicilan. Oleh sebab itu, dalam perhitungan biasanya tahun ke-6 diharapkan pabrik sudah menerima keuntungan bersih sampai dengan tahun ke-10. Dan kenapa tidak lebih dari tahun ke-10? Karena jika lebih dari 10 tahun, prosesnya itu atau unit operasinya seperti reaktor itu memiliki ketebalan yang cukup tebal dengan harga yang relatif mahal. Oleh sebab itu, rata-rata pabrik ini memilih umur dari alat-alat atau umur dari pabrik itu sekitar 10 tahun. Atau bisa juga dengan proses lain, yaitu mengurangi terjadinya sebuah proses korosi. Namun jarang sebuah pabrik melakukan hal tersebut karena biasanya prosesnya yang cukup mahal. Oleh sebab itu, biasanya umur pabrik diperkirakan selama 10 tahun. Kemudian, cara untuk menghitung NCFPV adalah NFC nominal dikali faktor diskon, di mana faktor diskon ini diperoleh dari 1 dibagi 1 ditambah suku bunga pangkat N. Suku bunga ini biasanya sekitar 10%, sedangkan N adalah dari tahun pabrik. Selanjutnya adalah menghitung MPP atau minimum payback period. MPP atau minimum payback period merupakan periode minimum yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi yang dinyatakan oleh Dian Wijayanto tahun 2012. Nah, dalam proses minimum payback period ini biasanya dikenal ada istilah payback period yang artinya adalah jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek yang telah direncanakan. Adapun MPP itu dapat dihitung dengan rumus tahun MPV negatif ditambah dengan NPV negatif dibagi dengan NPV negatif ditambah NPV negatif dikali tahun NPV negatif positif dikurang tahun NPV negatif. Nah, biasanya hasil dari MPP ini merupakan keterangan dari seberapa lama atau berapa tahun, berapa bulan, serta berapa hari
eh, proses pengembalian dari sebuah pinjaman. Yang terakhir untuk proses analisis ekonomi ini dihitunglah IRR atau dikenal dengan Internal of Return. IRR merupakan sebuah indikator dari tingkat efisiensi sebuah investasi, di mana investasi dapat dilakukan apabila laju pengembalian rate of return-nya lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku di bank. Biasanya ini sebesar 10%. Nah, IRR ini hasilnya adalah sebuah persen, di mana perhitungannya itu IRR sama dengan bunga rendah ditambah NPV pada bunga rendah dibagi dengan NPV pada bunga rendah dikurang NPV pada bunga tinggi dikali bunga tinggi dikurang bunga rendah. Nah, untuk bunga tinggi ini biasanya sekitar 35 sampai dengan 40%, sedangkan untuk bunga rendahnya itu biasanya kita memilih 25%. Nah, bunga rendah atau bunga tinggi ini merupakan dari berapa besar sih persen yang kita mau ambil keuntungannya. Nah, dengan persen tersebut kita dapat menghitung IRR-nya atau Internal of Return-nya. Sekian presentasi dari proyek UAS perancangan pabrik kimia ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, dan semoga kedepannya apa yang sudah saya pelajari dan apa yang sudah saya mengerti materi dari perancangan pabrik kimia ini dapat saya gunakan untuk kedepannya seperti dalam proses perancangan tugas akhir. Mohon maaf juga apabila dalam penerapannya saya tidak terlalu banyak menjelaskan karena tugas akhir saya baru sampai dengan penentuan lokasi. Akan tetapi setelah saya menentukan patennya dan menentukan hal lainnya, maka materi ini akan sangatlah berguna dalam perancangan tugas akhir saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan, dan selamat siang.